액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, let me introduce myself. My name is Azara Fania Pradiva with NPM 2241111 from Management Class 22B. Here I will explain to you about receivable management. Let's have a look. Understanding receivable management. Receivable management is the process of planning, implementing, and monitoring accounting and financial function in an organization. The main goal is to ensure that financial and accounting information is generated, stored, and managed properly so that it can be used for wise decision making and monitoring the company's financial health. The following is a detailed explanation of accounting management. Tujuan manajemen piutang. Manajemen akuntansi memiliki tujuan dan fungsi yang krusial dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan fungsi manajemen akuntansi. Tujuan manajemen piutang. Pengambilan keputusan yang bijak. Tujuan utama manajemen akuntansi adalah menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan yang bijak. Informasi keuangan dan akuntansi membantu dalam memahami kerja keuangan dan operasional perusahaan. Lalu ada pemantauan kinerja. Tujuan lainnya adalah memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan dengan informasi yang akurat. Manajemen dapat memantau sejauh mana pencapaian target, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Lalu perencanaan keuangan. Manajemen piutang membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk membuat anggaran, merencanakan investasi, dan mengevaluasi opsi pembiayaan. Lalu pengungkapan kepada pihak luar. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen piutang adalah alat penting untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Kepatuhan hukum. Manajemen piutang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan pajak dan peraturan akuntansi. Manajemen modal kerja. Salah satu tujuan penting adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan operasinya tanpa hambatan. Fungsi manajemen piutang. 1. Pencatatan transaksi. Manajemen akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan termasuk penjualan, pembelian, gaji, dan lainnya. Kedua, pengolahan data. Data keuangan yang terkumpul harus diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Ini melibatkan analisis dan pengaturan data keuangan. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Fungsi utama manajemen akuntansi adalah menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan. Yang keempat, pemantauan anggaran. Manajemen akuntansi membantu dalam pemantauan anggaran perusahaan, membandingkan hasil aktual dengan anggaran, dan mengidentifikasi penyimpangan. Yang kelima, manajemen pajak. Ini mencakup perhitungan dan pelaporan pajak serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal.
Lalu yang keenam, perencanaan investasi. Manajemen akuntansi membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru dan mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial. Ketujuh, audit. Manajemen akuntansi mendukung proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data dan laporan yang diperlukan. Kedelapan, evaluasi kinerja. Manajemen akuntansi juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf akuntansi dan tim akuntansi serta memberi umpan balik untuk perbaikan. Yang kesembilan, manajemen utang. Ini melibatkan pengelolaan utang perusahaan, memutuskan opsi pembiayaan yang paling efisien, dan mengelola kewajiban keuangan. Lalu yang ke-10, perencanaan keuangan. Fungsi ini mencakup perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu dalam merancang strategi keuangan. Ke-11, penilaian risiko. Manajemen akuntansi membantu dalam penilaian risiko keuangan yang dapat memengaruhi perusahaan dan membantu dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko. Dengan menjalankan tujuan dan fungsi ini dengan baik, manajemen akuntansi memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan pemantauan kinerja organisasi. Tugas seorang manajemen keuangan. 1. Melakukan analisis biaya. Analisis biaya adalah pendekatan sistematis yang dipakai untuk memperkirakan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini bisa bermanfaat untuk menentukan mana opsi yang memberikan pendekatan terbaik untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan. Beberapa hal dalam persyaratan bisnis. Jadi, jika kita tarik garis besarnya, melakukan analisis biaya memiliki dua kegunaan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Adapun yang pertama adalah untuk menentukan apakah masuk akalnya keputusan, umumnya dalam bentuk investasi yang telah dibuat oleh perusahaan. Nantinya, mereka akan memastikan apakah manfaat dari investasi tersebut akan lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu yang kedua, kegiatan ini bisa memberikan gambaran dasar untuk membandingkan keputusan yang biasanya bersifat investasi. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi dengan total manfaat yang diharapkan. Lalu yang kedua, melakukan perencanaan strategis. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan strategi untuk suatu periode dan juga membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan strategis ini juga dapat meluas ke dalam arah pemanduan implementasi strategi. Dengan demikian, terdapat sejumlah hal yang dilakukan ketika organisasi atau perusahaan melakukan perencanaan strategis agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa kegiatan ini diantaranya adalah menetapkan tujuan strategi yang menjadi tujuan utama, menentukan apa saja tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, menetapkan garis waktu, dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan tercapai. Pelaksanaan perencanaan strategis meliputi proses perumusan strategi dan pelaksanaan strategi. Di sini, perencanaan strategi sendiri memiliki sifat analitis sehingga pembentukan strategi itu sendiri memerlukan pendekatan yang biasanya dilakukan melalui pemikiran strategis. Penganggaran modal dalam bagian keuangan di sebuah perusahaan.
Penganggaran modal dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang digunakan untuk menentukan apakah investasi jangka panjang perusahaan tersebut bisa sepadan dengan pendanaan yang mereka lakukan. Adapun yang dimaksud dengan investasi ini bisa berupa peralatan untuk perusahaan seperti mesin baru, penggantian spare part mesin, lokasi perusahaan baru, produk keluaran terbaru dari dan proyek pengembangan penelitian yang biasanya dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dengan ini, mereka akan mempertimbangkan terkait utang, ekuitas, atau tabungan perusahaan bisa membuat mereka meraih keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan investasi. Ini adalah proses pengalokasian sumber daya untuk modal utama atau investasi pengeluaran. Beberapa perusahaan menganggap kalau penganggaran modal justru tidak termasuk ke dalam aktivitas inti dalam sebuah bisnis. Ini dikarenakan aktivitas ini bukan merupakan bagian dari modal pendapatan pada sebagian besar jenis perusahaan atau sejumlah divisi dalam perusahaan. Metode akuntansi manajemen yang paling umum digunakan 1. Grand Plan Constant Revenue atau GPK. Tujuan dari metode GPK ini yaitu untuk memberikan informasi dan analisis yang berguna, bermanfaat, dan pastinya akurat untuk para akuntan serta dapat menguntungkan sejumlah pekerja internal seperti pengontrol kualitas, manajer proyek, dan juga manajer pabrik. Yang kedua, akuntansi biaya. Berlawanan dengan GPK yang sebelumnya kita bahas, akuntansi biaya menggunakan rasio yang disebut dengan efisiensi. Metode ini membandingkan tenaga kerja dan bahan yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk dengan produk lain yang sama dalam kondisi normal. Ketiga, akuntansi konsumsi sumber daya. Keberadaan teori akuntansi konsumsi sumber daya ini dianggap menggambarkan pendekatan akuntansi manajemen yang dinamis, terintegrasi, dan komprehensif dan mampu menyediakan informasi pendukung keputusan bagi manajer untuk optimasi perusahaan. Okay, that's all our discussion. Hopefully it will be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.